Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih bersama kami Sukamto Sastronemejo Channel. Hari ini kami mengajak teman-teman untuk sekedar sharing yang berkaitan dengan motivasi religi. Semoga sharing hari ini ada nilai manfaatnya dan ada nilai kebaikannya. Dan harapan kita semoga Allah meridhoi. Baik, di dalam kehidupan ini khususnya sebagai seorang muslim, mungkin ingin punya cita-cita. Nah, cita-cita yang terbesar di dalam kehidupan muslim adalah takwa Allah, ya, bertakwa kepada Allah. Karena derajat takwa inilah yang mengantarkan seseorang, khususnya orang muslim, itu dalam bingkai orang-orang mutakin. Karena apa? Janjinya Allah, orang yang takwa itu pasti diberi keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Orang yang takwa di dalam lesan, di kolbu dan perilakunya, maka dia punya sikap hidup yang positif, punya sikap amal yang positif, punya sikap perilaku yang positif atau yang baik. Maka derajat mutakin, ya, derajat mutakin adalah derajat yang paling tinggi. Ya. Pengertian paling tinggi adalah paling diidamkan, diidolakan, begitu. Baik, suasananya memang agak panas ini. Jadi kita lanjutkan. Nah, ada sebagian yang mengatakan begini, kalau ingin sukses jadi seorang muslim, dia harus memasuki jenjang. Apa itu? Tipe hamba Allah, tipe insan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jalannya memang jalan takwa, tapi ada sebagian hamba Allah yang hubungan hablum minallahnya sangat kental. Maka orang mengatakan dia adalah waliullah atau kekasih Allah. Nah, ada yang mengatakan apakah gampang sih wali Allah? Memang tidak mudah. Lah siapa itu waliullah? Yaitu orang yang dalam kehidupannya tidak pernah ada rasa takut. Maksudnya apa? Ya, tidak pernah ada takut, tidak ada perasaan khawatir. Karena dia yakin bahwa kehidupannya sudah ditulis dalam qada serta qadarnya Allah. Maka orang yang tersebut di atas tidak akan pernah menyesali dalam kehidupannya. Selalu pasrah sumarah pada qadarnya Allah. Ya, selalu pasrah dan sumarah kepada qadarnya Allah. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku Muhammad, ya. Artinya syariat, ya. Niscaya Allah akan mencintai. Nah ini. Jadi kalau hamba itu dicintai oleh Allah, salah satu jalannya dia harus mengikuti syariatnya Rasulullah. Dia harus menjalankan syariat. Jadi kata kuncinya, kalau waliullah tidak menjalankan syariat, menurut hemat kami yang awam ini adalah tidak mungkin. Jadi seorang yang muslim adalah idealnya dia menjalankan syariat. Setelah menjalankan syariat dengan istiqomah, ada berbagai pendapat para kiai, para ulama. Setelah dia menjalankan syariat, pasti dalam perjalanan rohaninya akan sampai kepada hakikat. Tarikat dulu ya, mujahadah dengan cara tarikat, syariat dikerjakan dengan istiqomah, dengan mujahadah, dengan segenap keyakinan, yaitu namanya tarikat. Kemudian dia akan tembus kepada hakikat. Ketika seseorang dalam frame benaknya, kolbunya, pikirannya sudah hakikat, maka dia mengambil angle sejati. Apa artinya? Dia mengambil angle yang sejati sebenarnya, sehingga
Kadang-kadang dengan izin Allah, ridhonya Allah, diberi ya kefahaman sama Allah yang berkaitan dengan wali-wali Allah. Begitu. Baik. Dalam Islam memang semuanya diarahkan, dianjurkan, ya, diwajibkan untuk menjalankan syariat. Maka konsepnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka seorang waliullah pasti menggunakan jalan takwa. Setiap kekasih Allah yang tersembunyi atau yang terang-terangan, pasti dia akan menempuh jalan takwa. Ya, jalan takwa. Nah, jalan takwa inilah yang akhirnya membuat kualitatif manusia, hubungan hablum minallahnya semakin kental baik, gitu ya. Baik, jadi itu yang terjadi. Jadi jangan sampai di dalam kehidupan ini ya kita rugi. Rugi apa? Salah ilmu, salah tafsir. Semuanya harus punya pedoman yang mendasar, paling tidak mungkin cari guru atau mungkin cari ustadz, atau paling enggak berteman dengan teman-teman muslim untuk saling sharing dan berbagi ilmu dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar, begitu. Nah, apa sih ciri-ciri kekasih Allah? Nah, ini. Apa ciri-cirinya? Ya. Untuk menjadi kekasih Allah pasti punya ciri-ciri, tidak mungkin. Jadi ciri-ciri wali Allah itu di Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. Jadi di sana diterangkan sebenarnya itu yang sering jadi acuan teman-teman yang menempuh suluk, menempuh jalan-jalan sufi. Jadi di Quran surat Yunus itu ayat 62, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan dan tiada bersedih dengan apa-apa yang menimpanya, dan tidak bersedih dengan apa-apa yang menimpanya, dan dia adalah orang yang menjaga ketakwaan dan keimanannya kepada Allah. Ya. Itulah dia. Jadi ingatlah sesungguhnya wali Allah adalah ya, tiada ketakutan dan tiada bersedih. Nah, itu. Bayangkan saja kalau wali Allah kok takut, tidak mungkin. Karena hatinya sudah tertambat dengan Allah. Hatinya sudah tertambat dengan Allah. Jadi apapun yang menimpanya tidak akan pernah bersedih, apapun yang menimpanya, ya, dan selalu menjaga jalan takwanya. Itu yang terjadi. Sekali lagi, harapan kita semuanya, kita dalam kebaikan dan keberkahan. Semangat di Quran surat Yunus ayat 62 ini, bahwasanya itulah ciri khas orang yang senantiasa menjaga hatinya. Dia adalah wali-wali Allah, karena tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan, gitu. Jadi fokusnya sederhana. Kalau kita masih takut, masih sedih, ya, kemudian tidak menjaga iman dan takwa, bisa dipastikan ya masih biasa-biasa saja, gitu. Maka difokuskan lagi bahwa kekasih Allah, wali-wali Allah itu, dia akan tetap komitmen di dalam menjaga syariat. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ini diberi Al-Quran, itu adalah syariat, agar manusia terbaiki perilaku dan akhlaknya, dan bumi seisinya juga diamankan dari bala dan bencana, gitu. Jadi
kalau kita mengklaim atau bercita-cita jadi waliullah, maka kita yang pertama menjaga syariah. Kok bisa begitu? Iya, akad-akad syariah, hidup yang bersyariah, ekonomi syariah, coba dijalankan. Bagaimana kalau di masa lalu kita punya catatan buruk? Sudahlah, lupakan masa lalu, awali dengan segala sesuatu yang baik, yang halal dan yang thayyib. Jadi waliullah, kekasih Allah, adalah orang yang menjaga syariah, ya. Kemudian menjaga kesucian diri, ya. Menjaga kesucian diri, selalu menjaga kesucian, baik suci fisiknya dan suci hatinya, gitu. Kemudian yang ketiga, pasti dia menempuh jalan takwa dan selalu mujahadah kepada Allah, di tempat ramai atau di tempat sepi, di sir atau di jahar. Maka orang tersebut bisa dipastikan, ya, insya Allah dengan ridho Allah menjadi wali-wali Allah, ya. Itu yang terjadi. Sekali lagi, fokusnya kekasihnya Allah itu adalah bukan ridhonya manusia, bukan ridhonya manusia, tetapi semuanya ada di ridhonya Allah. Itu perlu dicermati. Ya, maka di dalam tahapan itu seseorang itu harus punya tahapan begini. Satu, iman, yakin. Seseorang harus punya keyakinan. Ya. Kemudian ilmu. Ilmu itu adalah jalan menuju terang, keluar dari kegelapan menuju kepada terang benderang, gitu loh. Kemudian amal adalah perilaku kita yang menunjukkan positif atau negatif. Idealnya amal adalah perilaku kita yang menuju kebaikan. Jangan sampai amal itu bukan hasil kebaikan. Yang berikutnya tahapannya setelah amal adalah ihsan. Tadi iman, ilmu, amal, ihsan. Ihsan itu sebuah nilai kebaikan tapi di garis lurus dengan target yang ada, sehingga semuanya bisa dijalankan, ya. Baik, kemudian hakikat, ya. Jadi kalau sudah amal, ihsan, kemudian hakikat. Jadi hakikat hidup, hakikat hidup sesudah mati, hakikat alam barzah, ya. Kemudian yang terakhir adalah makrifat. Ini yang dikatakan usulillah. Maksudnya apa itu? Ya sudah, dana yang ada misalnya digunakan hal yang positif berkembang. Misalnya seperti itu. Monggo itu teknis sajalah, gitu. Kembali kepada persoalan kita bahwa memang tidak gampang, tetapi kita harus buktikan kita bisa. Jangan sampai penanganannya ini menjadi terlambat, termasuk beberapa persoalan, gitu loh. Ya. Jadi kalau didetailkan, ya, ciri-ciri Allah itu ada 10. Ya, ini referensi beberapa literasi teman-teman yang ngambil S2 atau mungkin dari kosakata buku yang dititipkan ke saya. Satu ciri waliullah adalah hatinya bersih. Tidak ada penyakit hati, tidak ada ghibah, tidak ada fitnah. Selalu bersih dari noda-noda hitam. Yang kedua adalah dermawan. Artinya dermawannya tidak berpamrih, ya. Dermawannya ya ikhlas lillahi ta'ala, semuanya adalah niatkan menolong sama Allah, gitu. Jadi kemudian ucapannya hak. Jadi seorang waliullah itu selalu menyampaikan katanya hak, benar, tidak menipu. Cuman logika rasional kadang nggak masuk. Kalau sudah orang itu menjadi kekasih Allah, sudah jalan pikirannya kita nggak paham, gitu. Baik, kemudian rendah hati. Nah, ini ciri khas orang-orang yang dikasih oleh Allah. Dan yang 5, tabah, ya, di saat sulit. Nggak gampang. Pandemi kemarin kita tabah tapi masih bisa menyisakan profit. Nggak gampang. Tetapi apapun bentuknya, realisasi pasti bisa. Gitu. Jadi dia adalah tokoh, ya, tabah saat sulit. Jadi orang-orang yang menjadi waliullah adalah tabah saat sulit, menangis dalam sunyi, menasihati kawan, ya, sayang sama makhluk-makhluk Allah, dan bertafakur ikat Allah. Maka kita selalu mengambil hikmah yang positif dari kegiatan ini. Saya pikir itu kawan-kawan. Jadi
menurut Kiai Haji Ahmad Bahudin atau Gus Baha, waliullah itu memang identik sama dengan kekasih Allah. Targetnya adalah diridhoi Allah. Nah, sedangkan di Quran surat Yunus ayat 62 bahwa ya itulah yang terjadi. Maka ya tidak usah takut, tidak usah sedih. Semuanya disadarkan kepada Allah. Jadi ada jalan syariat, tarikat, dan hakikat. Semoga ini menjadi catatan kata kunci bagi semuanya dan insya Allah bermanfaat. Sekali lagi memang komunikasi harus dibangun, interaksi harus dibangun biar ada persoalan-persoalan yang bisa diurai. Terima kasih, mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum.